Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 993 Still. Di mata mereka, kapal perang di depan mereka tiba-tiba menjadi hitam dan kemudian menghilang. Ini bukanlah kemampuan tembus pandang yang dimiliki oleh wujud hantu dari sebuah kapal perang. Tidak ada kapal perang yang bisa menghilang begitu tiba-tiba. Itu tetap kemampuan Abao. Ilusinya dapat memiliki 33 kapal perang Skywing tambahan, dan juga bisa di kapal perang ke-33. Bagian belakang kapal perang Skywings membuat gelap gulita, sehingga pihak lain tiba-tiba kehilangan jejak 33 kapal perang Skywings. Faktanya, di radar musuh, 33 kapal perang Skywings masih ada, namun hilangnya penglihatan pasti akan membuat mereka panik dan bingung. Lan Xuanyu tidak menggunakan kemampuan Abao selama ujian kelulusan. Ini adalah kemampuannya untuk memegang dasar kotak di Star Wars. Hanya sedikit orang di tim mereka yang tahu. Berbalik dan percepat. Kapal perang 33 Skywings kembali, dan di bawah naungan gelap gulita, kapal itu kembali dengan tenang seperti hantu. Kemampuan ilusi Ahbao sepenuhnya diaktifkan, menyebabkan lawan kehilangan kunci. Itu benar-benar mensimulasikan atmosfer luar angkasa, menutupi semua fluktuasi 33 kapal perang Skywings. Ini membutuhkan waktu, dan itu cukup untuk membuat usaha lawan linglung sekarang. Mengapa Lan Xuanyu berani pergi jauh di belakang musuh sendirian? Ini adalah ketergantungan terbesar. Tidak peduli berapa banyak dan kuatnya musuh, Anda tidak akan pernah menemukan saya. Apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Setelah Abao terbangun dari tidur nyenyaknya, dia memberitahu Lan Xuanyu bahwa perikinya sendiri telah mampu membentuk siklusnya sendiri setelah benar-benar menyerap fragmen alam dewa di platform naik. Oleh karena itu, meskipun tidak memberi makan kembali roh peri Lan Xuanyu, keadaannya sendiri telah stabil, dan tidak perlu lagi menyerap energi Lan Xuanyu. Pada saat yang sama, sebagian dari kemampuannya sendiri telah dipulihkan. Untuk mencapai efek langsung. Tentu saja, dalam keadaan tak terlihat ini, kapal perang berukuran besar dan menghabiskan banyak, hanya bisa tidak terlihat selama beberapa menit, dan perlu istirahat dan pemulihan, jika tidak maka akan mempengaruhi asal dan kembali ke keadaan sebelumnya. Dalam pertempuran, banyak hal bisa dilakukan dalam beberapa menit. 33 kapal perang Skywings di radar menghilang tanpa jejak, dan 4 kapal perang galaksi Longma panik. Artileri sekunder menembak dengan panik ke wilayah udara sebelumnya, tetapi artileri utama tidak berani diluncurkan. Bagaimana meluncurkan tanpa target? Pada saat ini, Lan Xuanyu dan yang lainnya benar-benar dapat melihat kemunculan kapal perang musuh. Keempat kapal perang galaksi Ryoma jelas dari ras yang sama, kapal perang disajikan sebagai angkutan, yang lebih mirip dengan tampilan kapal perang manusia, tetapi baju besi yang menutupi permukaannya berlapis. Tidak terlihat sepenuhnya logam. Tekstur gel yang aneh memancarkan lingkaran cahaya samar. Lan Xuanyu dan yang lainnya benar-benar tidak mengenali kapal perang galaksi Longma. Ada cukup banyak moncong di 4 kapal perang, yang terbesar memiliki 36 senjata sekunder, justru karena penembakan yang begitu intensif sehingga Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak dapat menghindarinya. Senjata sekunder dari 4 kapal perang mulai menembak ke segala arah, mencoba menemukan 33 Skywings dari kekosongan. Tapi bagaimana ini mungkin? Lan Xuanyu mengendalikan 33 Skywings, perlahan-lahan memotong dari sudut yang rumit, dia tidak memerintahkan penembakan senjata utama, yang akan mengekspos mereka. Meskipun kekuatan dari 33 senjata utama Skywings tidak kecil, paling banyak dapat menghancurkan satu kapal perang kecil milik lawan. Jika dikunci oleh lawan dalam jarak dekat, masih sangat merepotkan untuk melepaskannya, ini ruang terbuka dan tidak ada penutup. Lawan memiliki kapal perang yang besar. 2 persiapan. Target terkunci, perut bagian bawah kapal perang lokal yang besar. Lan Xuanyu memberi perintah, dan 33 kapal perang Skywings bergegas menuju pusat 4 kapal perang musuh hampir lurus dari bawah. Jarak semakin dekat dan dekat, Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, luncurkan. Dengan 2 desiran, 2 rudal antimateri meledak di udara, seolah-olah mereka muncul dari udara tipis, terbang menuju kapal perang besar lawan dari jarak dekat. Kapal perang 33 Skywings membuat jentikan ekor yang indah, dan terbang secara diagonal dalam sekejap. Dalam proses jentikan ekor, Lan Xuanyu dengan sengaja menyebabkan ekor kapal perang tersebut terkena sinar artileri sekunder lawan.
Dorongan pukulan ini sangat meningkatkan kecepatan kapal perang 33 Skywings, dan dengan cepat terbang ke kejauhan dengan gemetar. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Bagian bawah kapal perang besar milik lawan tiba-tiba menjadi gelap, dan semua cahaya sepertinya diserap pada saat itu. Saat berikutnya, dua rudal antimateri telah meledak, menghancurkan ledakan. Boom, saat dihantam secara langsung oleh rudal antimateri dari jarak dekat, penutup pelindung kapal perang kelas Ares akan robek. Terlebih lagi, masih ada celah antara kapal perang Longma Galaxy dan kapal perang standar Federasi Douluo. Kapal perang besar itu menembus pertahanan dalam sekejap, dan ledakan dahsyat menelan ketiga kapal perang di sekitarnya. Sebuah senjata perlu digunakan untuk mencerminkan nilainya. Meskipun dua rudal antimateri mahal, itu pasti bermanfaat untuk saling menggantikan 4 kapal perang. Lan Xuanyu dan yang lainnya kesepian sekarang, dan yang paling mereka takuti adalah diperhatikan oleh musuh. Oleh karena itu, setelah menemukan 4 kapal perang musuh, dia segera memutuskan untuk memusnahkan keempat kapal perang lawan. Yuge, ambil screenshot, Lan Xuanyu berkata pada Tang Yuge. Mengerti, Tang Yuge segera bertindak. Ada sistem pencatatan di kapal perang untuk merekam jalannya pertempuran. Ini semua adalah prestasi militer. Menghancurkan kapal perang musuh adalah salah satu eksploitasi tempur paling berharga dalam daftar kredit. Tapi mereka tidak bisa mengekspos kemampuan pemburu harta karun, jadi layar harus dicegat sampai batas tertentu, misalnya, klon sebelumnya muncul di layar dan harus dihilangkan. Tetapi kemudian tidak terlihat tidak diperlukan, karena mereka tidak dapat terlihat selama perekaman kapal perang mereka. Ledakan gabungan dari dua rudal antimateri lebih kuat dari yang dibayangkan, dan bahkan menghemat sebilah pisau. Keempat kapal perang di galaksi Longma telah benar-benar hancur. Ledakan itu berlangsung selama 1 menit penuh sebelum perlahan-lahan berhenti, dan nyala api melesat. Di 4 kapal perang galaksi Longma telah berubah menjadi debu kosmik. Selamat menikmati. Qianlei menggelengkan tinjunya dengan kuat. Gaib dicabut, dan pemburu harta karun memulihkan konsumsinya di tubuh Lan Xuanyu. Terus berangkat, wujud hantu itu terbuka. Lan Xuanyu memberi perintah. Sebagai murid komando perang bintang terbaik dalam sejarah Akademi Shrek, membunuh 4 kapal perang musuh yang tidak terlalu kuat bukanlah apa-apa. Lawan bahkan tidak memiliki bom pemicu atau bom tangkap. Hanya serangan biasa yang paling murni. Kapal perang semacam ini telah dihancurkan oleh Federasi selama ribuan tahun. Selain fakta bahwa intensitas energinya tidak lemah, yang lain tidak terpuji. Prestasi pertama selesai. 33 kapal perang Skywings terbang dengan kecepatan penuh. Helm Lan Xuanyu terangkat, dan ada 16 rudal anti-materi tersisa. Kekuatan benda ini benar-benar hebat, barusan dengan kekuatan pertahanan lawan, jika dipikir-pikir, seseorang harusnya hampir sama. Cukup untuk merusak kapal perang utama lawan, kapal perang lain juga akan terpengaruh. Selama mereka menyerang, masih bisa mengalahkan lawan. Namun, keduanya lebih bebas masalah dan menyimpan metode tindak lanjut. Buka peta bintang dan Lan Xuanyu melihatnya. Hui, kirim pesan ke Long San dan beritahu mereka bahwa kita telah membersihkan pasukan musuh di luar lubang cacing ini. Oke, Yuan and Hui bertanggung jawab atas sistem komunikasi. Kapal induk armada ke-7 adalah satelit terbesar dan dapat mengirimkan informasi dalam jarak tertentu. Tentu saja, transfer ini membutuhkan waktu tertentu. Mereka mengirimkannya ke sini, dan pada jarak saat ini, sekitar 2 jam kemudian, Long San bisa menerimanya. Semakin jauh jaraknya maka semakin lama waktu pengirimannya, jika melebihi jarak tertentu maka pengiriman informasi tidak dapat diselesaikan. Dengan kemajuan teknologi antariksa, jangkauan transmisi informasi menjadi semakin luas. Sama seperti kapal induk armada, dimanapun Federal Fleet telah mencapai sejauh ini, ia dapat tetap berhubungan dengan planet asal. Lan Xuanyu memandang planet putih keperakan di peta bintang, matanya sedikit menyipit, dan warna yang menyengat melintas di matanya. Ini adalah tujuan pertama mereka, atau bahkan tujuan utama. Solen 4 Chapter 994 Planet Ryoma 76. Tujuan ini juga menjadi tujuan yang pasti akan dicapai armada ke-7 setelahnya, hanya perlu menyerang pada jarak terdekat, jadi ditempatkan kemudian. Planet ini dinamai Longma 76 Resource Star oleh Douluo Federation. Itu milik ras yang kuat di galaksi Kuda Naga, dan dapat peringkat 10 besar di galaksi Kuda Naga. Nama, Klan Yukong. Kapal perang ras ini juga yang paling khas, mampu melakukan lompatan luar angkasa jarak menengah.
Ia bisa melompat hampir dari satu titik ke titik lain dalam rentang tahun cahaya tanpa melewati lubang cacing. Sangat fleksibel. Jumlah kapal perang suku Yukong kecil, tetapi mereka telah menyebabkan banyak masalah bagi armada federal. Untungnya, jumlah kapal perang ras ini tidak terlalu banyak, kecuali untuk lompatan luar angkasa, efektivitas tempurnya relatif lemah. Jika tidak, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Alasan mengapa Federasi Douluo mampu mengembangkan teknologi tumpang tindih ruang untuk sangat meningkatkan penyimpanan ruang adalah karena ia memperoleh mineral dari klan Yukong yang diperdagangkan di bintang surga. Mineral ini juga merupakan logam langka dan disebut sebagai sumber luar angkasa oleh suku Yukong. Disebut sebagai kristal sumber kosong. Di dalam kristal sumber kosong terdapat elemen ruang yang sangat kaya, dan yang lebih penting, elemen ruang yang selalu berubah drastis dapat dihadirkan dalam bentuk yang solid. Benda ini terlalu berharga, tapi sulit untuk menambang. Kemampuan lompat ruang dari kapal perang klan Yukong dikembangkan atas dasar Kong Yuanjing. Ini juga salah satu logam paling langka yang saat ini dikenal di Federasi Douluo. Selain itu, Kong Yuanjing dimonopoli oleh klan Yukong, yang merupakan dukungan terbesar mereka untuk menjadi salah satu dari 10 ras utama di galaksi kuda naga. Bagi Kong Yuanjing, bahkan Dragon Star dan Pegasus pun didambakan. Hanya saja sikap protektif klan Yukong terhadap Kong Yuanjing sangat keras. Saya lebih suka menghancurkan Kong Yuanjing daripada berkompromi dengan pihak manapun. Oleh karena itu, Sky Dragon dan Pegasus hanya dapat memperoleh sejumlah kristal sumber kosong melalui perdagangan. Kong Yuanjing juga terdaftar sebagai material militer terpenting di galaksi Longma, dan perdagangan dilarang keras. Belum lagi berdagang ke Federasi Douluo. Namun, di alam semesta, di mana ada manfaat, pasti ada caranya. Karena kelangkaan dan larangannya, harga Kong Yuanjing menjadi sangat tinggi. Harga yang dilebih-lebihkan untuk benda ini sangat mengejutkan. Sumber kristal kosong seukuran kepalan tangan dapat membeli 10 rudal antimateri. Itu mahal. Federasi Douluo membayar harga yang sangat tinggi melalui berbagai saluran dan cara sebelum mendapatkan beberapa. Dan melalui penelitian Kong Yuanjing, hampir membuat kemajuan teknologi luar angkasa Federasi Douluo untuk suatu era. Teknologi kompresi ruang, tumpang tindih ruang, dan lompatan ruang semuanya berkembang secara substansial. Permintaan kristal sumber kosong hampir tidak terbatas. Dalam serangan terhadap naga kuda galaksi, Kong Yuanjing adalah 3 target sumber daya teratas. Tentu saja, sangat sulit untuk mendapatkan kristal sumber kosong. Sebagai sumber daya terpenting dari klan Yukong, kristal sumber kosong secara alami dijaga oleh tentara berat dan dijaga oleh yang kuat. Menurut informasi terkini yang diketahui oleh Federasi, meskipun klan Yukong tidak memiliki Feng Hao Douluo tingkat dewa super, masih ada Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati, dan ada lebih dari 1. Mereka sangat ahli dalam berbagai kemampuan spasial, yang sangat sulit untuk ditangani. Ini juga alasan mengapa Tian Longxing dan Tian Maxing tidak dapat membantu mereka. Planet Longma 76 adalah bintang sumber daya terpenting yang berlimpah dalam kristal sumber kosong. Federasi Douluo membayar ribuan ton berbagai logam langka di Heaven Star untuk mengetahui berita tersebut. Ada total 13 planet yang dikendalikan oleh klan Yukong, dan yang paling penting adalah yang ini. Ide Lan Xuanyu untuk menghantam planet Longma 76 pasti bisa dianggap berani. Jadi dia tidak memberitahu Yan Xinghe sama sekali. Di planet 76, Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati yang setara dengan tingkat 110 Federasi Douluo duduk di sini sepanjang tahun dan dijaga ketat. Dan itu adalah penambangan terbatas. Tidak ada yang tahu bagaimana bintang sumber daya ini terbentuk. Namun, kristal sumber kosong itu sendiri, bila ada jumlah tertentu, akan secara alami menyerap gaya ruang dan mengeras. Selama penambangan tidak berlebihan, itu akan terus menyediakan kristal sumber kosong. Ini juga menjadi alasan mengapa klan Yukong tidak memiliki cukup kapal perang. Setelah perhitungan, mereka menemukan bahwa selama volume penambangan tahunan tidak melebihi jumlah yang besar, jumlah total kristal sumber udara dari bintang sumber daya ke-76 tidak akan berkurang. Ini adalah harta seluruh klan mereka, dan tentu saja mereka tidak akan menangkap ikan. Lan Xuanyu menetapkan tujuannya di planet seperti itu setelah mempertimbangkan dengan cermat dan berdiskusi dengan rekan-rekannya. Mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Menurut informasi yang diketahui, logam langka yang berlimpah di Longma 76 tidak hanya kristal sumber kosong, tetapi juga 3 jenis lainnya. Tetapi 3 logam langka lainnya tidak begitu berharga. Metode pelarian 5 elemen Tang Yuge cukup untuk melewati antara biji logam ini, memungkinkan mereka untuk dengan mudah menyelam lebih dalam.
Dengan cara ini, mereka memiliki kemungkinan mendapatkan kristal sumber kosong. Bahkan mendapatkan bagian dari kristal sumber kosong adalah hal yang sangat berharga. Hindari saja Feng Hao Douluo tingkat dewa yang sebenarnya dari musuh. Bahkan jika itu adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati, tidak mungkin menutupi seluruh planet dengan kesadaran ilahi. Ada pemburu harta karun yang menutupi napas mereka, menjelajahi lokasi kristal sumber kosong, dan metode pelarian 5 elemen Tang Yuge. Peluang mereka masih cukup besar. Mereka di sini bukan untuk merebut, tapi untuk mencuri. Kong Yuan Jing adalah salah satu sumber daya paling berharga dari galaksi kuda naga. Tuntutan Federasi atas intelijen di planet 76 juga sangat mendesak. Dalam perang ini, Anda mungkin tidak dapat mengenai sisi ini setelahnya, dan menjarah kristal sumber yang kosong. Tetapi bisa memperoleh informasi yang cukup juga merupakan nilai yang luar biasa bagi Federasi Douluo, dan itu merupakan prestasi militer yang cukup besar. Jadi, setelah berpikir matang dan berdiskusi dengan pasangannya, mereka mendapatkan ide mereka di sini. Ayo, mari kita rapat untuk menentukan tindakan selanjutnya. Lan Xuanyu mengatur kapal perang ke mode jelajah dan memanggil semua orang di depannya. Setelah tiba, segera mulai bertindak. Menurut rencana kita sebelumnya, Abao akan menutupi nafas kita untuk kita dan menyelinap ke planet 76. Kemampuan ilusinya juga pada tingkat kesadaran ilahi, cukup untuk menutupi kita untuk menyelesaikan login. Sekarang kita akan menghadapinya. Masalah yang benar adalah bahwa penyebaran pertahanan planet 76 sama sekali tidak jelas, dan lingkungannya juga tidak jelas. Pada saat yang sama, masih ada orang-orang di kapal perang 33 Skywings yang harus merespons. Operasi ini bukan untuk berperang, tetapi terutama untuk mendapatkan intelijen dan Kong Yuan Jing. Oleh karena itu, dalam hal tenaga kerja untuk operasi, saya, Yuge, dan Hui Hui menyelinap masuk. Mungkin, Xiu Xiu, Matman, Fatih Anda tetap di kapal perang, siap menanggapi kami kapan saja. Jika kami mengalami kecelakaan dan kehilangan kontak, Anda segera kembali, mengerti? Qian Lei berkata, Bos, apakah Anda tidak membawa saya ke sana? Liu Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengangguk. Lan mungkin menyentuh Qian Lei dan memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Bai Xiu Xiu memandang Lan Xuanyu dengan tenang dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Aku tidak ingin mengalami rasa sakit kehilangan guru Nana lagi. Entah itu sukses atau gagal, aku ingin bersamamu. Lan Xuanyu mengerutkan kening dan memandang orang lain, tetapi dia mengangguk dan berkata, oke. Itu saja, kami berempat akan bertindak. Dia tidak menolak Bai Xiu Xiu, karena dia tidak bisa memikirkan bagaimana menolak. Karena kita belum paham dengan keadaan planet, jadi selama kita berhasil mendarat, Yuge, kalian akan langsung mengajak kami terjun ke tanah menggunakan Jin Dun. Abao akan selalu membantu kami menutupi nafas. Kami mencoba menyelam lebih dalam, lalu mencari sumber kristal yang kosong. Gila, Anda di luar angkasa, sekitar 70 penerbangan planet V, matikan mesin utama, dilemahkan sebanyak mungkin untuk semua fluktuasi, jangan khawatir tentang konsumsi energi, untuk membentuk hantu melayang. Gambar permukaan ditangkap 70 planet V. Jangan lewatkan ini kembali, tunggu sampai kami pergi. Sementara itu, jangan berinisiatif menghubungi kami. Gelombang radio akan memaparkan kami satu sama lain. Saat kami kembali, kami akan menghubungi Anda lagi di luar angkasa. Solen 4 Chapter 995 Taktik yang mati bersama. Dimengerti, Liu Feng mengangguk. Lan Xuanyu berkata, tindakannya akan diatur seperti ini untuk saat ini. Saya kira tidak sesederhana itu untuk menyelinap masuk. Kemungkinan akan ada perubahan lain. Jika tidak, klan Yukong tidak akan mampu melestarikan kristal Kong Yuan dengan baik. Kita hanya bisa ini tipuan. Jika lawan menemukannya dan memulai pertempuran, saya akan memberitahu kapal perang. Orang-orang gila, Anda mengikuti posisi yang saya berikan, pusatkan saya, dan jatuhkan rudal antimateri dalam lingkaran di luar jangkauan ledakan. Aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Petik 2. Mereka pasti tidak bisa menghadapi Feng Hao Douluo tingkat dewa yang sebenarnya, tetapi bahkan Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati, jika mereka menghadapi amukan naga, mereka tidak akan pernah merasa nyaman. Lan Xuanyu, kekuatan besar dari Dragon's Fury, telah mencoba, dan judul Douluo langsung terbunuh. Meskipun tidak mungkin untuk membunuh Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati, masih memungkinkan untuk menciptakan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri.
Kecepatan terbang Skywings Misha berubah menjadi plane tempur. Setelah terjadi wabah, ada peluang untuk membawa mereka keluar dari medan perang. Ditambah dengan ilusi yang diciptakan oleh Abao, mereka masih memiliki kesempatan untuk pergi. Jika lebih dari selusin rudal antimateri mendarat di planet ini, bahkan jika daya ledaknya tidak dapat menghancurkan planet 76, akan ada kerugian yang tak terukur. Pada saat itu, Feng Hao Doulo tingkat dewa sejati tidak akan peduli tentang mereka. Di bawah premis terancam dengan nyawa, itu juga merupakan pilihan terakhir untuk menggunakan metode kepunahan. Bagaimanapun, Kong Yuanjing dibom, dan bukanlah Federasi Doulo yang paling menderita. Hal ini, Federasi Doulo dapat mengembangkan teknologi luar angkasa, dan galaksi Longma cepat atau lambat akan berkembang, pada saat itu akan menjadi masalah besar. Meskipun Lan Xuanyu berani, dia memiliki kekuatannya sendiri, seperti Dragon Fury, rudal antimateri, pejuang Skywings, dan bahkan kapal perang Jade Demon. Bersama-sama, kekuatan ini adalah modal baginya untuk menyelinap ke planet Longma 76. Otot wajah Qianlei bergerak sedikit, dan gambar 16 rudal antimateri yang jatuh di planet Longma 76 muncul di benaknya. Foto itu sangat indah sehingga dia tidak berani menebusnya. Bos, apakah Anda sudah mempertimbangkan pertanyaan? Kristal sumber kosong mengandung energi atribut ruang yang sangat besar. Bagaimana jika benda ini terbunuh? Qianlei tidak bisa membantu tetapi berkata. Lan Xuanyu berkata dengan tenang, demi keputusasaan, kamu harus dibunuh oleh pihak lain. Bagaimana kamu bisa peduli tentang ini? Setelah kamu menjatuhkan rudal antimateri, segera terbang. Jika kita bisa keluar, hubungi lagi. Qianlei terbatuk, tidak, kasus terburuk ini tidak akan terjadi. Kamu pasti bisa kembali dengan selamat. Lan Xuanyu tersenyum sedikit dan mengangguk, jangan khawatir, saya punya sesuatu yang lain. Ini bukan pilihan terakhir, dan kami tidak ingin mengambil risiko kematian yang sama. Selain itu, alasan mengapa Anda diizinkan untuk menjatuhkan 16 rudal antimateri adalah karena planet 76 harus memiliki sistem pertahanan yang akan mencegat rudal yang jatuh di udara. Jadi, probabilitas yang lebih besar adalah meledak di udara. Biarkan fluktuasi ruang mengganggu, sehingga kesadaran pihak lain tidak mudah untuk mendeteksi kita. Bagaimana bisa planet 76 begitu mudah meledak? Petik 2. Memilih planet Longma 76 bukan hanya untuk federasi bertarung, tetapi juga untuk Akademi Shrek dan Sekte Tang. Kong Yuan Kristal Tang Sekte juga telah memperoleh beberapa, tetapi sumber daya semacam ini terlalu langka, dan jumlah yang diperoleh terlalu kecil. Teknologi panduan jiwa Sekte Tang bahkan lebih maju daripada federasi. Jika ada lebih banyak kristal sumber kosong, banyak hasil penelitian ilmiah terkait ruang angkasa hampir menjadi terobosan alami. Kali ini Lan Xuanyu juga datang dengan sebuah misi. Tang Miao memberitahunya bahwa jika memungkinkan, dengan alasan untuk memastikan keselamatan, yang paling dibutuhkan oleh Sekte Tang adalah Kong Yuanjing. Dalam hal teknologi ruang, federasi mempelajari tumpang tindih ruang dan teknologi kompresi ruang. Penelitian Tangmen mirip dengan teknologi lompat ruang dari klan Yukong. Teknologi pada dasarnya sudah matang. Yang kurang adalah energi. Struktur internal kristal sumber udara sangat rumit. Jika Anda ingin menyalin atau membuat energi atribut ruang yang serupa, Anda memerlukan sejumlah besar kristal sumber udara untuk penelitian, atau menggunakan kristal sumber udara secara langsung. Sebagai sumber tenaga. Faktanya, Lan Xuanyu sangat prihatin tentang persenjataan tabu Sekte Tang. Dia tahu bahwa selama dia bisa mengambil beberapa kristal sumber kosong, diperkirakan pintu gudang senjata tabu akan terbuka untuknya. Dia selalu ingin tahu untuk apa senjata dan peralatan lain di gudang tabu digunakan. Terutama yang baru dikembangkan oleh Tangmen. Kapal perang 33 Skywings terus terbang tak terlihat, dan mereka telah benar-benar menjauh dari kekuatan utama. 3 hari kemudian. Di kejauhan, sebuah planet biru tua muncul di bidang penglihatan di luar jendela kapal. Dari permukaan, planet ini hanya memiliki warna yang khas, dan ia berputar dengan mulus. Bintang sumber daya ini sebenarnya adalah asteroid. Ia memiliki orbitnya sendiri dan berputar di sekitar planet besar yang sebagian besar tubuhnya berwarna perak putih dan hijau. Itu harus dianggap sebagai satelit dari planet besar itu. Tidak diragukan lagi, bintang besar itu adalah sarang klan Yukong, dan planet biru tua ini adalah bintang ke-76 Ryoma. Kapal perang itu perlahan melambat dan melayang lebih jauh dari planet Longma. Perbesar layar untuk melihat, Lan Xuanyu memerintahkan. Radar pendeteksi memindai dan memperbesar, dan planet biru tua menjadi beberapa kali lebih besar dan muncul di layar.
Tapi apa yang membuat ketujuh Lan Xuanyu sedikit mengernyit? Meskipun mereka dapat memperbesar dan melihat, ada lingkaran-lingkaran di permukaan planet biru tua ini, sehingga tidak mungkin untuk melihat situasi sebenarnya di planet tersebut. Jelas, lingkaran cahaya bengkok ini tidak terbentuk secara alami, tetapi mirip dengan lapisan pelindung, yang didedikasikan untuk pertahanan terhadap mata yang mengintip dan kemungkinan memiliki efek peringatan dini. Situasinya lebih rumit dari yang dibayangkan. Jenis pertahanan serba bisa di planet Longma 76 ini berada di luar dugaan Lan Xuanyu. Tapi dia juga sudah mempersiapkan spiritual untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, informasi tentang bintang 76 yang diketahui Federasi sangat terbatas. Dalam waktu normal, jalur Federasi ke Galaksi Longma diblokir oleh kelompok kapal perang Galaksi Longma, dan tidak mungkin untuk masuk lebih dalam. Semua bahan dibeli dengan uang. Penyimpangan itu normal. Namun, ini juga membuktikan bahwa mereka tidak menemukan tempat yang salah. Energi dan teknologi yang dibutuhkan untuk mempertahankan lapisan pelindung yang menutupi seluruh planet semuanya luar biasa, hanya planet 76, bintang sumber daya yang sangat berharga, yang memenuhi syarat untuk dilindungi seperti ini. Tidak terburu-buru, mari kita amati dan menganalisa data dari lapisan perisai itu, tanpa menyentuhnya, kata Lan Xuanyu. Mereka tidak perlu terbang mengelilingi planet sama sekali. Planet itu sendiri adalah autobiografi, yang secara alami memungkinkan mereka untuk melihat situasi secara keseluruhan. Lan Xuanyu tidak hanya berani, dia juga berhati-hati. Saat menemukan target, ia tidak terburu-buru, ia mengamati dengan cermat dan mencari peluang sebelum berbicara. Autobiografi planet 76 relatif cepat, sekitar 6 jam dari planet induknya, dapat berputar sekali. Melalui autobiografinya pekan ini, analisis sederhana atas juga keluar. Lapisan perisai di permukaan planet ini harus memiliki atribut spasial, dan tidak memiliki kekuatan pertahanan. Lagi pula, untuk melindungi seluruh planet, konsumsi energi perisai terlalu besar. Tapi lapisan pelindung atribut luar angkasa ini dapat melindungi eksplorasi, dan itu pasti akan memiliki kemampuan peringatan dini. Tidak ada keraguan tentang ini. Pertahanan klan Yukong bukan dari ancaman dari Federasi Douluo, tetapi yang lebih penting, dari orang-orang di dalam Galaksi Longma. Semua orang tahu betapa berharganya Kong Yuanjing. Baik Dragon Star dan Pegasus sangat didambakan. Klan Yukong secara alami memiliki pertahanan yang kuat. Apalagi dengan pengamatan, Lan Xuanyu dan yang lainnya juga menemukan armada puluhan kapal perang. Armada ini terletak di antara planet 76 dan planet asal keluarga Yukong yang di orbitnya. Kapal perang ini sangat aneh, melayang di angkasa, ada perasaan yang membayangi, seolah-olah setiap saat diangkut ke luar angkasa. Ukuran masing-masing kapal perang tidak terlalu besar, panjangnya antara 150 meter sampai 200 meter. Seluruh bodi berwarna putih keperakan dan terlihat sangat modern. Ini harus menjadi jenis kapal perang udara yang terkenal dengan klan Yukong, yang mampu melakukan plane ulang-alik. Solen 4 Chapter 996 beri suara dengan mengacungkan tangan. Pertahanan semacam ini bisa dikatakan sudah mencapai batasnya, terlalu sulit untuk mencuri ke planet 76 dalam keadaan seperti itu. Bos, apakah kamu ingin pergi? Qianlei bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tersenyum sedikit, dan berkata tanpa terburu-buru atau tidak sabar, saya datang ke sini, tentu saja saya akan pergi. Saya sudah punya rencana, semua orang dengarkan. Saat ini, Lan Xuanyu dengan singkat menceritakan kembali pikirannya. Mendengar apa yang dia katakan, beberapa dari mereka menganggukkan kepala, dan beberapa terlihat khawatir, tetapi tidak ada yang menentangnya. Keuntungan terbesar kami saat ini adalah efek tembus pandang dari 33 kapal perang Skywings. Dengan metode pengintaian Galaksi Longma saat ini, mustahil untuk menemukan kami. Bahkan jika Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati memindai dengan kesadaran Tuhan, ruangnya sangat luas, mereka mungkin tidak. Aku bisa menemukannya. Jadi, setelah kamu menyelesaikan tugas, segera kabur. Musuh ingin mengejarnya, pasti akan memakan waktu. Dengan waktu ini, cukup bagimu untuk pergi dan bersembunyi, jangan buru-buru kembali. Dari penutup pelindung saat ini begini, ketika kita pergi, kita pasti akan menyentuhnya dan ditemukan oleh musuh. Pada saat itu yang paling berbahaya. Dari sini, proyeksikan lagi dan lindungi kita. Lalu saya akan membuat kekacauan dan menciptakan peluang. Kita ada di sini di luar angkasa, hubungi lagi. Dengan penutup pemburu harta karun, bahkan kesadaran musuh tidak dapat menemukan kita. Oleh karena itu, momen paling berbahaya adalah saat Anda masuk.
Tetapi dengan penutup Anda, masalahnya tidak boleh terlalu besar. Ilusi pemburu harta karun adalah bahwa mereka dapat prioritas utama memasuki planet ini. Apakah itu terlalu berbahaya? Qianlei berkata dengan sedikit khawatir. Lan Xuanyu berkata, mari kita tunjukkan tangan kita untuk memilih. Itu pasti berbahaya. Itu tergantung pada apa yang dimaksud semua orang. Tindakan ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga tidak kecil. Dia tidak bisa melakukannya secara sewenang-wenang, dia membutuhkan persetujuan mayoritas. Saya setuju. Lan Xuanyu mengangkat tangannya lebih dulu. Saya juga setuju. Orang kedua yang mengangkat tangannya adalah Bai Xiuxiu, dengan wajah tenang, tidak tersipu karena dukungannya pada Lan Xuanyu. Saya setuju. Tang Yuge mengangkat tangannya untuk ketiga kalinya, ekspresinya tenang. Baiklah, saya percaya Brother Xuanyu. Yuan Enhui juga mengangkat tangannya. Di antara 7 orang, 4 orang yang bertanggung jawab untuk menyelinap semua setuju, dan wajar jika resolusi itu disahkan. Kami semua setuju. Dukungan penuh. Minimalkan bahaya. Kata Lan mungkin. Lan Xuanyu berkata, kemudian semuanya, mulailah bersiap. Istirahat selama 3 jam, 3 jam kemudian, mulailah aksi. 33 petarung Skywings masih tertahan di luar angkasa, dan 7 Lan Xuanyu bermeditasi dan diam-diam pulih. Menggunakan kekuatan jiwanya, dia menyesuaikan keadaan fisiknya. Buah yang tak ada habisnya secara langsung terinspirasi oleh Lan mungkin, memancarkan vitalitas yang kuat untuk diserap semua orang. Selama proses meditasi, 3 jam datang dalam sekejap. Keempat Lan Xuanyu berjalan ke kabin belakang, dan 3 lainnya melihat mereka pergi. 7 tinggi satu sama lain. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kami akan kembali dengan selamat. Kamu juga harus berhati-hati. Kamu kemungkinan besar akan menghadapi pencarian oleh Feng Hao dulu tingkat Dewa Klan Yukong dan Armada. Pastikan untuk tetap aman. Kemudian tunggu kebaikan kita. Berita. Ayo, bos. Qianlei berhenti mengucapkan kata-kata putus asa saat ini, dan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Kompartemen belakang ditutup dan diisolasi. Perut bawah dari 33 kapal perang Skywings perlahan terbuka, dan keempat Lan Xuanyu memakai Meisha Skywings. Terbang diam-diam dari ekor 33 kapal perang Skywings ke luar angkasa. Begitu memasuki ruang angkasa, Meisha tersebut langsung berubah menjadi petarung Skywings, yang juga menyalakan sistem siluman dan terbang ke satu arah. Untuk meminimalkan fluktuasi energi, mereka mengontrol kecepatan terbang. Keempat pejuang, dipimpin oleh Lan Xuanyu, terbang ke depan dalam bentuk berlian. Kapal perang 33 Skywings juga berbalik dan terbang ke arah yang berlawanan. Seketika membuka jarak antara satu sama lain. Jika seseorang dapat melihat Lan Xuanyu dan yang lainnya, mereka akan menemukan bahwa keempat pejuang Skywing mereka terbang ke arah armada klan Yukong. Puluhan kapal perang dari klan Yukong, tergantung di luar angkasa, melayang dengan mulus di sana. Formasi pertempuran yang dihadirkan adalah jenis yang bisa digunakan untuk berperang kapan saja. Di galaksi Ryoma, klan Yukong memiliki status yang tinggi, terutama karena mereka yang paling maju di galaksi Ryoma dalam hal teknologi antariksa, dan ada juga teknologi ruang angkasa. Bahkan Tian Longsing dan Tian Maxing tidak berani memaksa mereka terlalu banyak. Bahkan selama perang koalisi, klan Yukong mengirim kapal perang yang relatif sedikit. Lusinan kapal perang ini adalah elit klan Yukong, dilengkapi dengan peralatan paling kuat, dan semuanya memiliki kemampuan untuk melompat ke luar angkasa. Ini juga merupakan ibu kota inti klan Yukong. Jika Anda mendekat, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada fluktuasi spasial yang sedikit terdistorsi di sekitar kapal perang ini. 4 pejuang Skywings yang dikendarai oleh Lan Xuanyu dan mereka berempat perlahan berhenti di wilayah udara tertentu jauh dari mereka. Sayap pertama sudah siap, mari kita mulai. Lan Xuanyu mengkomunikasikan situasinya kepada 33 kapal perang Skywings melalui komunikator. Mulailah sekarang, bos, Anda sudah siap. Suara Liu Feng terdengar. Saat ini, 33 kapal perang Skywings telah mencapai sisi lain planet 76, yaitu terjauh dari bintang induk keluarga Yukong, dan hampir seluruh planet 76. Dan Lan Xuanyu dan yang lainnya secara alami berada dalam 2 arah. Perut bawah dari kapal perang 33 Skywings terbuka, dan sebuah rudal antimateri tergelincir dengan tenang dan mendarat di planet ke-76 di bawah. Bahkan jika Federasi Douluo tahu, Lan Xuanyu dan yang lainnya akan terkejut jika mereka menggunakan rudal antimateri di planet 76. Kong Yuan Jing terlalu berharga, hampir merupakan harta alam semesta. Setidaknya sejauh ini,
tidak ada yang mirip dengan kristal sumber kosong yang ditemukan dimanapun. Bisa dilihat betapa berharganya benda ini. Rudal antimateri tidak memiliki efek siluman, tetapi karakteristiknya adalah sangat kecil dan tidak mudah dideteksi. Setelah menyelesaikan peluncuran misil, 33 kapal perang Skywings tidak berhenti, berbalik dan berlari, terbang menuju kedalaman alam semesta. Rudal itu terbang dengan tenang, dan tepat ketika radar planet 76 akhirnya mendeteksinya, api ekor rudal itu dimuntahkan, berakselerasi seketika, dan terbang menuju planet 76. Di bawah, sinar energi meledak, dengan cepat menyapu sini. Ketika rudal antimateri tampak seperti memiliki mata, terus-menerus mengubah arahnya, ia semakin dekat dan dekat ke planet 76. Saat ini, bertanggung jawab untuk mengendalikan lintasan penerbangan rudal ini, dan itu adalah Qian Lei di kapal perang 33 Skywings. Matanya terbuka lebar, dan tangannya terus beroperasi dengan cepat. Teknologi untuk mengendalikan lintasan penerbangan rudal dari jarak jauh ini juga berasal dari Tangmen. Secara khusus dikembangkan untuk rudal antimateri. Rudal antimateri sangat kuat, tetapi mereka paling takut dicegat sebelum mencapai target. Setelah dicegat, efeknya secara alami akan hilang. Oleh karena itu, Tangmen mengembangkan teknologi yang mampu mengendalikan rudal antimateri dari jarak jauh. Tidaklah rumit untuk mengatakan, yaitu 4 sayap dipasang di belakang rudal antimateri, dan sistem propulsi 2 tahap juga ditambahkan. Ada chip di dalam untuk mengontrol penyesuaian sayap. Akselerasi dan kontrol di belakang diisolasi dari badan rudal antimateri di depan. Keuntungan lain dari jenis kontrol ini adalah dapat meledakkan rudal antimateri di lokasi yang ditentukan. Rudal ini melewati seperti ikan yang licik, menghindari garis perlindungan, ditambah jarak yang telah diterbangkannya sebelumnya, dan segera mencapai posisi perisai pelindung di planet 76. Di kapal perang 33 Skywings, Qian Lei dengan keras meledakkan tombolnya. Tiba-tiba, rudal antimateri yang telah terbang ke jangkauan perisai pelindung tiba-tiba berhenti, kemudian, cahaya di sekitarnya redup, dan bahkan sinar energi yang berasal darinya tertelan dalam sekejap.